Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi di Pagi Menyapa. Bertemu kembali di sini bersama saya Amei. Mari kita hari ini bersama-sama merefleksikan hari ini dari Amsal 3 ayat 27 dengan tema Jangan Enggan Berbuat Baik. Amsal 3 ayat 27 berbunyi demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudaraku yang terkasih, ada kisah yang saya ambil dari internet. Ceritanya seperti ini. Sebuah desa di Perancis itu memiliki sebuah kebiasaan. Di hari panen anggur, mereka akan melakukan pesta, di mana para warga akan menyumbang apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Termasuk tiap-tiap keluarga itu menyumbangkan 5 liter anggur terbaik mereka ke dalam tong anggur yang sudah disediakan. Suatu waktu, pesta tersebut dimulai dan sudah dilaksanakan dan diawali dengan meminum air anggur terlebih dahulu. Kepala desa, para tokoh desa, keluarga, bahkan petani anggur itu bersama-sama membuka tong tersebut. Kemudian mereka membagikan air yang ada di dalam tong tersebut ke semua hadirin agar bisa bersama-sama menikmati. Setelah meminumnya, mereka semua terkejut. Ternyata tong tersebut bukan air anggur, tapi air tawar biasa. Spontan, kepala desa itu marah. Dia menyemprot seorang petani yang tadi siang menuangkan air tawar ke dalam tong anggur dan di depan banyak orang petani tersebut dimarahi seperti ini. Hai, kamu petani pelit, ini gara-gara kamu menuangkan air tawar ke tong anggur ini. Lihat akibatnya, tong berisi anggur menjadi tawar. Lalu saat pulang dengan hati kesal dan dongkol, kepala desa tersebut berpikir demikian. Bagaimana bisa ulah seorang petani yang menuangkan 5 liter air tawar biasa ke dalam tong anggur, itu membuat semua air anggur menjadi hambar. Ternyata ketahuan bahwa semua orang di desa tersebut tidak ada yang pernah menuangkan air anggur ke dalam tong tersebut. Dan mereka semua itu memiliki ide, jika mereka diam-diam menuangkan 5 liter air tawar ke dalam tong anggur, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan dari awal tidak ada yang pernah menuangkan air anggur, ya jelas yang ada di dalam tong tersebut hanyalah air tawar. Nah, di sini terlihat bahwa semua orang di desa tersebut menahan air anggur terbaiknya untuk diri sendiri. Sehingga pesta yang seharusnya penuh sukacita, bahagia, itu menjadi hambar dan tawar. Apalagi tadi kepala desa sempat marah di depan banyak orang. Nasihat Amsal tersebut mengingatkan agar kita tidak menahan kebaikan padahal kita bisa melakukannya. Berbagi sukacita itu berdampak baik juga kepada kita. Tapi kebaikan jangan selalu diartikan dalam bentuk materi. Melainkan ada banyak cara kebaikan yang bisa kita salurkan kepada orang lain. Seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan support kepada orang atau keluarga yang sedang berduka, itu termasuk kebaikan. Kemudian membantu mencarikan rumah sakit untuk tetangga yang sedang sakit, itu juga termasuk kebaikan. Banyak ragam kebaikan yang bisa kita salurkan agar bisa dikecap oleh orang lain. Terlebih lagi, di dalam hati kita ada Roh Kudus yang berdiam, yang bisa membuahkan buah kebaikan, sehingga sebenarnya kita itu bisa melakukan kebaikan dan membiarkan orang agar bisa mengecap kebaikan dari kita. Tapi kadang sayang sekali kita tertahan dengan rasa tidak ingin atau tidak mau. Ada peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Peribahasa tersebut itu bisa menjadi gambaran kalau kita menahan kebaikan, hanya ada penyesalan di akhir. Jadi kalau kita menahan kebaikan terus berujung ke penderitaan orang lain, nanti yang ada adalah penyesalan karena kita tidak membantu orang tersebut dan malah membuat orang tersebut menjadi menderita. Ajakan untuk hidup dalam kebaikan itu disampaikan di Amsal 3 ayat 27 ini. Kita harus memberikan kepada semua orang apa yang sepantasnya mereka dapatkan dengan kemampuan kita. Baik, kita
Diingatkan terus agar jangan menahan-nahan kebaikan tersebut padahal mampu melakukannya, serta jangan mencari-cari alasan untuk tidak melakukan kebaikan tersebut. Dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa. Hari ini kami sudah berefleksi bersama tentang menyalurkan kebaikan. Berikanlah kami kemampuan untuk berbuat baik dan tidak menahan untuk berbuat baik sehingga orang lain mampu merasakan apa yang pantasnya mereka dapatkan. Terima kasih atas berkat dan tuntunan-Mu hari ini Bapa. Berkati segala aktivitas yang akan kita jalani hari ini. Terima kasih dan ampunilah segala dosa kami. Amin. Bersyukurlah senantiasa atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa mengaruniakan berkat dan kemampuan kepada kita agar kita mampu berbuat baik kepada sesama kita melalui berkat yang dari Tuhan, tepat pada orangnya dan tepat pada sasarannya. Sekian refleksi dari saya Ame. Selamat menjalani hari. Terima kasih.